Oke guys, welcome back to channel YouTube Bumi Education. Kali ini bersama Kak Steph bakal bahas soal OSN nomor 2 tentang sifat koligatif larutan ya. Ini soalnya poinnya cukup besar ya, ada 30 poin. Kebandingkan soal nomor 1 kan cuma 16 ya. Nah, kita mulai aja langsung di sini. Soal susah mengamati eksperimen terkait keseimbangan larutan. Dalam satu wadah tertutup terdapat 2 buah gelas kimia 1 liter, yaitu gelas A dan gelas B yang masing-masing berisi lautan BaCl2. Dalam media mudah menguap dengan massa molar 208,23. Baik ya dikasih mR. Dengan konsentrasi awal yang berbeda. Temperatur dibakar konstan pada 25 derajat Celcius. Pada kondisi awal terdapat 600 ml lautan gelas A dan 100 ml lautan pada gelas B. Wadah dibiarkan tertutup dan volume pada kedua gelas tersebut berubah perlahan seiring dengan waktu. Pada kondisi akhir dapat 400 ml lautan pada gelas A dan 300 ml lautan pada gelas B. Konsentrasi lautan BaCl2 ini tipe ya, pada gelas A di akhir adalah 1,5 molar dan masih jenis lautan 1,10 gram per mili. Tentukan konsentrasi molar lautan BaCl2 pada gelas B di akhir proses ya. Nah, sebelum ini kakak bakal kasih dulu skema ini ya. Skema proses bagaimana dia berubah ya. Jadi ini anggapannya wadah tertutup gitu ya. Di sini terus dia ada gelas A dalam ya. Ini A. Nah, kemudian ini B gitu ya. Jadi awalnya yang B ini isinya cuma 100 mili ya. Dan yang A itu isinya 600 mili ya. Oke, dan semua itu BaCl2 gitu ya. Oke, tapi konsentrasi kita nggak tahu ya. Nah, seiring waktu ya, dia bakal berubah ya. Dia bakal berubah. Tapi ini berubahnya lama banget ya sebenarnya. Dimana akhirnya nanti ketika ini terakhir si A jadi berapa itu? A-nya jadi 400 mili ya. 400 mili 1,5 molar BaCl2. Dan yang terakhir ini B-nya itu adalah 300 mili gitu ya. Ini B-nya 300 mili tapi kita nggak tahu BaCl2-nya berapa. Nah ini bisa, kenapa proses perpindahan ini bisa terjadi gitu. Ini sebenarnya mirip kayak tekanan osmotik. Jadi ini proses perpindahannya akan selesai ketika konsentrasi gelas A sama dengan konsentrasi di gelas B. Dalam artian berarti BaCl2 pada gelas A itu sama dengan BaCl2 pada B. Ya. Ini bisa terjadi kenapa? Karena kan pada suhu ruang itu kan air ada tekanan uap ya. Tekanan uap itu kan berarti jumlah air yang dia ada di atas larutan ya kan. Dan ini bentuknya kan gas gitu ya. Anggapnya titik uap air gitu ya. Dan si gas ini tuh bisa mengalami apa yang disebut dengan difusi. Gitu. Jadi di sini kan ada tekanan uap, sini juga ada nguap juga kan. Nanti airnya tuh bisa karena dia berdifusi jadi dia bisa pindah nanti ngembun, ada yang ngembun ke sini, ada yang ngembun ke sini gitu. Sampai nanti ketika dia sebenarnya capai ketika konsentrasi ininya sama. Gitu ya. Ketika ketika konsentrasi kedua gelas ini sama sebenarnya. Ya. Jadi kayak gitu. Jadi ketika akhirnya sama, dia akan berhenti. Dalam artian dia sebenarnya lebih tepat kalau bisa dibilang tekanan uapnya sama ya, gitu. Cuma kita pakai konteksnya di konsentrasi aja. Gitu. Ya. Nah, sekarang tinggal kita hitung aja. Ya. Untuk konsentrasi molar larutan BaCl2 pada gelas B di akhir proses ya. Nah, ya berarti gampang aja. Karena kita tahu bahwa dia berhenti itu berarti konsentrasi BaCl2A sama konsentrasi di B ya. Maka berarti dia konsentrasinya pasti sama 1,5 molar ya. Karena di A-nya itu dia 1,5 molar. Gitu. Jadi akan berhenti ketika dia konsentrasinya itu sama. Gitu sebenarnya. Terus yang kedua, tentukan konsentrasi molar larutan BaCl2 pada masing-masing pada gelas A dan B di awal proses ya. Nah, ini berarti kita kan bisa hitung dari mana? Bisa hitung dari ini. Dari molnya terus nanti kita bagi dengan volume awalnya. Jadi untuk gelas A kita bisa hitung bahwa NBaCl2-nya berarti berapa? 400 mili kali 1,5 molar ya. Jadi kalau misalnya kita hitung, rasanya 600 kan. 600
milimol, ya kan? Nah, berarti ya sebenarnya kita bisa langsung pakai pengenceran juga bisa ya. Pakai rumus pengenceran aja kalau misalnya mau lebih cepat. Berarti kan M1P1 sama dengan M2P2. Berarti 400 kali 1,5 sama dengan 600 kali M2. Ya. Berarti M2-nya sama dengan 400 kali 1,5 bagi 600. Ya. Kita tinggi coret aja kan. Coret ya kan. Berarti jadinya 1 molar. Ya. Itu untuk yang gelas A. Ya. Kalau misalnya gelas B, berarti tinggal ya udah. Sama juga ini awal 300 kan. Dia 300 mili pada gelas B, berarti 300 kali 1,5 ya. Terus volume awalnya di sini. Dia 100. Berarti sama dengan 100 kali M2. Jadi M2-nya 300 kali 1,5 bagi 100. Contoh ya, jadi jawabannya adalah 4,5 molar ya. Udah jelas pasti lautan yang lebih volume lebih dikit pasti akan lebih pekat gitu ya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Terus yang C, tekanan uap yang murni pada kondensasi adalah 25,2 torr. Apakah tekanan uap dalam wadah ketika proses perubahan volume berakhir lebih tinggi daripada 25,2 torr? Jawabannya adalah, ini sebenarnya gampang ya, kita tinggal lihat aja. Jawabannya udah pasti tidak ya. Kenapa? Karena yang ada dalam larutan itu bukan air murni. Ya. Ingat sifat koligatif. Apa itu? Penurunan tekanan uap. Ya. Jadi kalau bisa begitu karena sifat koligatif itu pasti dia penurunan tekanan uap. Kenapa? Karena kalau secara ini ya, secara skema molekuler kita bisa lihat bahwa molekul-molekul zat larut itu dia akan menghalangi si partikel pelarut, dalam hal ini air gitu ya, untuk supaya dia bisa menguap. Jadi makanya tekanan uapnya itu pasti akan turun dan dia akan P-nya itu pasti lebih kecil daripada P air murni gitu ya. Itu untuk yang poin C. CL2 10% WPW masa jenis ini segini 1150 diasamkan dengan asam sulfat dihasilkan dengan kepatan MnO2 berlebih. Pada kondisi ini semua yang kloido menjadi gas klor Cl2. Suhu gas klor dikumpulkan dan dihasilkan dengan gas hidrogen berlebih sehingga dihasilkan gas HCl. Suhu gas hidrogen kloido dilakukan kedalaman dan dipoyak lautan sebanyak 250 mili ya. Nah, untuk soal ini tuh ya, kalian perlu mengetahui kimia unsur lebih dahulu gitu ya. Karena kita kan ceritanya kalau tambah CL2 10% WPW ini tahu lah ya, ini persen massa per massa ya kan. Ya. Ini persen massa per massa gitu. Ya. Nah, sebanyak 150 mili dihasilkan dengan asam sulfat dan dihasilkan kepatan MnO2 berlebih. Nah, jadi kan harus tahu dulu nih reaksi apa saja yang terjadi di sini gitu ya. Pada kondisi ini semua yang kloido menjadi. Nah, jadi pertama-tama tuh reaksi apa dulu yang terjadi? Ya. Jadi pertama tuh kita mesti tahu dulu reaksi apa yang terjadi BaCl2 ditambah dengan H2SO4 aquos ya kan. Ini kan asam sulfat ya, ini asam sulfat. Ini BaCl2. Oke, kita tambahin juga aquos juga ya. Gitu, sehingga menghasilkan apa ini reaksi metatesis ya. Jadi BaSO4, nah ini kan endapan. Ditambah dengan 2 HCl aquos ya. Dan dia bilang pada kondisi ini semua yang kloido berubah menjadi gas klor ya, Cl2. Nah, ini berarti terjadi reaksi redoks sih. Kenapa bisa kakak bilang reaksi redoks? Karena memang dia kan dari sini, dia dari Cl minus ya kan, ini kan Cl minus 1. Dia ketika Cl2 ini kan jadi 0. Nah, saja redoks ya. Dan sekarang MnO2 berlebih. Nah, MnO2 berlebih ini Mn plus berapa? Plus 4 di sini. Nah, umumnya biasa plus 4 itu jadi plus 2 gitu. Tahu dari mana kak? Itu mesti belajar. Gitu ya, itu hafalan soalnya. Jadi reaksi yang akan terjadi itu berarti apa? Ya kita langsung ambil ionnya aja ya, kita H plusnya nggak usah. Jadi Cl minus ditambah dengan MnO2 solid gitu ya. Itu menghasilkan apa? Ya udah berarti Mn2 plus kan. Karena kalau Mn plus 2 itu bentuknya emang Mn2 plus gitu ya. Gitu, ditambah dengan Cl2 gas gitu.
Nah, sekarang kita harus selain pakai apa? Selain pakai metode BILOX bisa ya. Pertama-tama kalau BILOX itu, ya ini CL-nya karena di sini ada 1, sini 2, ya. Yang di sini 1, di sini 2, maka kita harus akan jadi 2 di sini gitu ya. Kemudian kita hitung BILOX-nya. Nah, ini BILOX-nya di sini dia ada minus 2, di sini 0 ya kan. Kemudian yang ini ya MN dan setara ya. Kita pokoknya cek yang berubah aja. Ya. Nah, ini berarti ini plus 4, ini plus 2. Nah, berarti ini dia turun berapa? Turun 2. Ini kita naik 2 di sini. Ya. Yaudah, berarti ini ya anggap aja ini berarti kali 1. Ini juga kali 1. Ya, ya udah berarti udah pas dong. Oke, sekarang kita tinggal lihat aja karena dia bilang dalam suasana apa? Asam atau basa ya, tentu saja dalam suasana asam ya, karena dia bilang diasamkan dengan asam sulfat ya. Jadi tentu saja kita harus bikin dia suasana asam. Ya. Nah, suasana asam berarti gimana? Ya udah kita tinggal tambahin aja. Berarti kita tinggal cek muatannya. Muatan total ya. Muatan total di sini berapa? Muatan totalnya di sini ada minus 2 tambah ini minus 2 ya. Ini muatan totalnya plus 2. Nah, supaya setara berarti untuk asam itu kita tambahkan H plus ya. H plus di sisi yang kekurangan muatan. Berarti kita tambahin di sini ada 4 H plus. Ya, kemudian tinggal tambahin H2O secukupnya ya. Nah, berarti H2O-nya ya udah sini ada 4H, ada 2O ya, berarti ya kita match aja salah satu ya. Berarti 2H2O liquid. Nah, ini adalah persamaan reaksi setara untuk yang persamaan ininya. Oke. Ya. Kenapa kita perlu bikin persamaan reaksi setara? Karena kan masing-masing ini kan masing-masing reaksi ini kan saling berkesinambungan gitu ya. Jadi kita harus bikin masing-masing persamaan setara ya. Gitu. Nah, jadi persamaan reaksi pertama, ini persamaan reaksi kedua. Kemudian setelah itu dikumpulkan dan direaksikan dengan gas hidrogen berlebih dengan gas HCl. Ya udah, berarti ini tinggal kalau ini gampang aja. Kan dikumpulkan tuh. Berarti tinggal gini kan. Berarti Cl2 gas ditambah dengan H2 gas itu menghasilkan 2HCl gas ya. Inilah yang nanti akan dilakukan ke dalam air dan ke dalam 250 mili air gitu. Oke. Nah, berarti sekarang kita bisa dong hitung stoichiometris masing-masingnya. Ya. Yang pertama itu kita lihat dulu di sini. Dia bilang 10% WPW ya. Sebanyak 150 mili. Ya. 10% WPW sebanyak 150 mili. Ya udah, berarti dengan massa jenis 1,0726 gram per mili, berarti kita cari dulu massa larutannya ya. Massa larutan BaCO2 awal. Ya, itu gimana? Ya udah kita tinggal hitung aja. Berarti 150 mili dikalikan dengan rho-nya. Densitasnya. Yaitu 1,0726 gram per mili. Oke. Kita coret. Kita dapetin berapa? 50 kali 1,0726 jadi 160,89 gram. Oke. Nah, kemudian dia bilang 10% ya. 10% berarti ini massa BaCO2-nya sendiri berarti berapa? Ya udah 10% dikali 160,89 jadi berapa? 16,089 gram. Oke. Nah, selanjutnya sesuai dengan stoichiometris berarti kita harus cari mol ya. Ingat stoichiometris udah mol. Nah, kita lihat MR kan ada tuh di informasi soal atas sih. MR itu segini 208,23 gram per mol. Nah, maka kita tinggal hitung aja. Berarti NBaCl2-nya kita bisa hitung 16,089 dibagi 200 208,23 ya. Kita hitung. Oke, kita kali 10% dulu. Dapat segini, terus kemudian kita kalikan. Dapat 0,07727 ya, 0,07722. Ya karena ini pakai 3 angka belakang koma ya, wes kita pakai ini aja ya. 0,0773 mol ya. Ingat angka penting ya. 4 angka sih harusnya ya. Mungkin ya 0,0726.
Apa itu? Ya, 27. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa hitung dari sini ya. Ini kan 0,07727 ya. Nah, berarti mol HCl-nya ya udah ini kan ditanya 2/1 ya, kan tanya diketahui kali angka. Jadi kita dapatnya itu Bapak 0,1545 ya. Kemudian dari sini, nah ini kan CL minus pasti sama dong sama ini kan, berarti 0,1545 juga. Ini setengahnya lagi, berarti berapa? 0,07727 dari mana? Dari setengah kali 0,1545. Nah kemudian yang dari sini yang 0,07727 ternyata dia balik lagi 2 kan, 2/1 kali 0,07727 ya, lucu sih bolak-balik ya. Jadi 0,1545 mol ya. Maka ini adalah NaCl yang akan kita ambil ya. Maka kalau ke seperti itu berarti tinggal konsentrasi HCl-nya itu sama dengan 0,1545 ya dibagi dengan oke ini mol apa milimol? Oh iya ini mol ya. Oke. Ya karena dari gram. Jadi 0,145 mol dibagi dengan 250 kali 10 pangkat minus 3 liter. Jadi kalau bisa kita hitung kita dapatkan 0,6181 molar ya. Oke. Ingat kalau konsentrasi kan molnya kan volumenya harus dibaca di liter dulu ya. Oke. Nah, itulah jawaban untuk poin yang D. Oke. Gambar ini sudah bahkan dalam literasi mengana pada kondisi basah yang menghasilkan 8 BaMnO4. Letak MnO4 0,05 molar sebagai 10 mili masing-masing terpakai dalam wadah X, Y, dan Z. Dalam wadah akan terjadi reaksi yang beda-beda. Pada wadah X memasukkan sampel asam kotonat, ini asam unik sih asam kotonat ini sebenarnya asam karboksit tambah alken. Basa berlebih dan gallium nitrat berlebih ya. Reaksi dibiarkan selama 45 menit, asam kotonat akan kehilangan 10 elektron selama reaksi berlangsung. Nah ini pasti jadi reaksi redoks ya. Mungkin reaksi redoks yang terjadi mungkin either ozonolisis kali, ozonolisis plus ada dekarboksilasi dan bla 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 gitu kali ya. Mungkin seperti itu. Karena biasa kan kita kalau pakai KMnO4 itu kan oxidative cleavage kalau di alkena kan. Tapi masalahnya sini kan ada ya mungkin jadi dekarboksil atau bagaimana kan. Kemudian ke dalam wadah X tambahkan lautan KCN 0,0120 mol supaya kapan bisa sehingga jadi reaksi yang seperti ini. Gitu. Nah, pemBO4, BMNO4 disaring dan dipisahkan. Serta mengandung kelebihan cyanida ditasi menggunakan lautan GNO3 0,005 mol hingga terbentuk endapan. Catatan CN- dan CNO- analog dengan ion halida, namun CNO- membentuk garam perak yang larut. Ya. Oke, berarti dalam kasus ini ya ceritanya ini yang X ya. Jadi kita kasus jadi ini sebenarnya ada X, Y, dan Z. Cuma untuk kasus ini kita yang X dulu ya. Jadi untuk wadah X ini ya. Untuk wadah X ya kita kasih X gitu. Berarti dia bilang apa? Ada sampel asam kotonat ya, si asam K gitu kita tuliskan seperti itu plus KMnO4 ya. Plus BaNO3 ya. BaNO3 excess ya. Kalau KMnO4 di sini udah sesuai dengan ini ya. 0,05 mol sebanyak 10 mili ya kan. Nah, jadi kita biarkan selama 45 menit, kemudian dia akan kehilangan 10 elektron di sini ya. Kemudian dalam wadah X tambahkan lautan KCN 0,0120 molar sebanyak 8 mili. Nah, ini berarti untuk apa? Untuk ini MnO4, ini mana? MnO4 min yang sisa ya. Jadi pasti sisa dari asam kotonatnya. Oke. Nah, jadi ini ada sisa seperti ini kan. Nah, sisanya jadi ada 8 BaMnO4 kan. Nah, 8 BaMnO4 ini nanti kemudian disaring gitu ya. Jadi di sini kita tambahin KCN ceritanya. Kita tambahin KCN ya. KCN. Nah, terus sini nanti dia bakal jadi saat jadi reaksi di sini gitu ya. Ini bakal ada endapan BaMnO4 di sini ya.
Kasih coklat ya. Udah kita kasih hitam aja. Ini BMN O4-nya. Ya kan? Jadi dari sini habis itu kita filtrasi ya kan. Nah kita filtrasi. Kan ada filtratnya tuh. Ini filtratnya dari si X. Nah kemudian dari filtratnya ini ternyata kita tambahkan agen O3 ya. Jadi ada kelebihan lagi cyanidanya. Di sini cyanidanya berlebih lagi ya. Dia tambahin sini kacanya ternyata excess dia. Di sini. Nah jadi kita tambahin lagi agen O3 di sini ya. Supaya tepat bereaksi dengan Cn- yang masih ada di filtratnya sini, Cn- dan OCN. Gitu ya. Oke. Nah, jadi kayak gitu. Ya. Nah, kalau Cn, jadi filter mengandung base ini terasi dengan ini, auto agen O3 ya. Jadi ceritanya dia bakal bereaksi sama siapa? Sama Cn- duluan. Ya, karena kenapa? Karena sama Cn- itu dia bakal ngebentuk endapan. Ya, jadi tentu saja yang dia bakal bereaksi itu pasti sama yang si Cn- duluan. Jadi kalian gak usah perlu khawatir Cn-Om ini bakal mengintervensi si perhitungan nih. Gitu. Ya. Nah, tapi ya ini tentu kan rumus kimia endapan dasarnya ketika reaksi dihentikan. Nah, ketika reaksi dihentikan, ini udah jebakan dikit ya. Jadi ketika reaksi dihentikan ini kan dia berarti apa? Si AgCN-nya kan udah kebentuk sempurna ya. Nah, tapi itu kan bagaimana caranya kalian tahu tuh ada titik ekivalen ya kan? Ini kan maksudnya titik dihentikan tuh berarti apa? Ketika ada titik ekivalen. Nah, berarti ini kan metode namanya itu titrasi pengendapan nih. Ini metode titrasi pengendapan. Jadi pasti dia bakal ada endapan lain yang mengindikasikan sebagai indikator gitu. Endapan lain yang warna lain gitu ya. Nah, endapan lainnya itu apa? Endapan lainnya adalah kita lihat di sini. Dia kan dalam suasana basah nih. Kira-kira dalam suasana basah berarti ada apa? Ada OH- nih. Nah biasanya sih ini pengetahuan lagi kualitatif Vogel ya. Jadi endapan yang akan terbentuk itu apa? Itu adalah Ag2O ya. Nggak ada AgOH ya. Ada Ag2O. Gitu. Oke. Jadi itu adalah jadi ketika dia nanti endapan putih di sini gitu kan, ketika kalian titrasi nanti kan dia bakal ngasih endapan putih itu ya kan. Di sini nanti bakal ada endapan putih tapi nanti dia bakal ada ketika dia titik ekivalen itu dia akan menghasilkan mulai kebentuk endapan coklat. Ya jadi ketika coklatnya udah mulai konsisten, nah itu berarti dia titrasi dihentikan di situ. Nah, endapan coklat atau hitam sih, tapi singkat kata sih coklat deh. Bentar, cek dulu. Pokoknya antara itulah. Itu endapan yang akan dihasilkan ketika si ketika si ketika si Cn- sudah habis reaksi gitu ya. Oke. Jadi seperti itu. Bentar. Iya, bener. Nggak tahu, cuma coklat bener. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, berikutnya. Udah ya, ini berarti udah tahu ya, Ag2O, ini endapan coklat ya. Nah, berikutnya F, tentukan massa dalam miligram asam kotona dalam sampel jika volume lautan Ag3 dibutuhkan 8,8 mili untuk mencapai titik akhir. Ya. Nah, berarti nah F ini kita lihat dulu. Ini kan metode titrasi balik ya. Jadi titrasi balik, jadi kita menitrasi yang sisa reagen. Ya, agak ribet dikit sih. Ini yang pertama itu adalah kita lihat dulu. Secara baliknya kan berarti apa? Agen O3 tambah Cn- yang excess itu kan. Jadi menghasilkan AgCNS ya. Tambah NO3 minus ya. Ini udah pasti 1:1 ya. Nah, berarti NaGNO3-nya itu sama dengan N Cn- yang excess-nya itu, yang berlebih. Berapa itu? Berarti 4,8 mili kali 0,005 ya, kali konsentrasinya. Ya. Jadi kalau misalnya kita hitung, kita dapat 0,024 milimol ya. Oke, nah berarti untuk tahu Cn- yang bereaksi kita cari dulu N Cn- awalnya. N Cn- awal bisa kita lihat dari N KC ditambahkan. Ya. N Cn- awal itu sama dengan N KCN. Ya, berarti sama dengan berapa? Karena dia 1:1 pasti ya. 0,012 kalikan dengan 8.
mili ya. Nah itu hasilnya jadi 0,096 milimol. Oke. Sehingga N-chain min sisanya itu berapa? Itu adalah 0,096 dikurangi dengan 0,024. Oke. 0,072 milimol. Oke. Nah, berikutnya 0,072 itu kita tempatkan di sini. Di reaksi yang udah setara ini. Ini kan berarti 0,072 ya kan? Nah, berarti NMO4 min di sini yang mana? Ini adalah MnO4 min sisa yang berlebih gitu ya. Nah, berarti yang sisa ya, sorry ini harusnya jangan pakai X ya, takut ambigu, kita pakai sisa aja. Ini sisa, ini yang bereaksi, sorry salah. X titik. Nah, oke, sehingga ini dapat sisanya kan. Oke, ini sisanya berarti kita tinggal hitung aja dong. Berarti ini berapa? NMNO4 min sisanya berarti setengah ya. Ini kan, oh sorry bukan setengah, dua kalinya ya. 2/1 dikalikan 0,072. Oke. Hasilnya jadi 0,144 milimol ya. Nah, kemudian kita mau tahu yang bereaksi berarti dari mana? Dari NMO4 min awalnya. NMO4 min awal dari mana ya? Dari sini ya. Yang tadi ini. Oke. 0, berapa? 0,05 dikalikan 10 ya. Hasilnya jadi 0,5 milimol ya. Sehingga NMNO4 min yang bereaksi adalah ini 0,5 kurang 0,144. Oke. Okay. 0,356 milimol ya. Oke, nah ini metode dilasi balik makanya harus kerjain dari belakang ya, dan kalian harus paham dulu apa aja yang terjadi di sini. Jadi makanya kakak bikin dulu skema di sini. Skema awalnya, nah kita udah tahu nih KMN4 yang bereaksi berapa, tapi masalahnya tanya asam kotonatnya berapa yang bereaksi ya kan, membandingkan kita nggak tahu kan. Nah kita lihat dulu sekarang, ini kan tambahkan dalam KMN4 ini jadi apa? Kayak kalau misalnya ada dia sebenarnya dalam suasana basah harusnya tuh biasanya harusnya MnO4 min tuh jadi MnO2 ya. Kalau dalam suasana basah ya reduksinya, karena MnO4 min itu kan oksidator ya, pasti dia kereduksi dong. Kalau dalam suasana asam biasa dia jadi Mn2+ ya. Itu pengetahuan yang harus kalian hafalin. Tapi masalahnya dalam kasus ini dia bilang jadi Ba MnO4. Nah berarti kan Ba kan 2+ tuh. Berarti dia jadi apa? Jadi tambah MnO4 min 2 min. Nah ini berarti Mn plus 6. Jadi malah sedikit berbeda ya. Nah berarti kita harus pakai metode yang setengah elektron. Kita nggak bisa pakai Bill Oxford dalam kasus ini ya. Kita lihat dulu berarti reaksi yang terjadi itu gimana. Reaksi yang terjadi awal. Reaksi awal yang terjadi itu seperti apa. Oke. Nah berarti bagaimana? Ya kira-kira aja. Nah berarti MnO4 min ya kan, dia jadi MnO4 2 min ya kan. Oke. Terus berarti yang asam kotonatnya ASK itu dia jadi P ya. P kemudian ditambah dengan, karena dia melepaskan 10 elektron berarti tambahin 10 elektron di sini. Oke. Nah ini MnO4 min jadi MnO4 2 min ya gampang lah ya. Tinggal tambahin apa? Tinggal tambahin E-1 di sini kan, bener gak? Nah terus kita tinggal kalikan 10 di sini. Berarti ini 10, 10, 10. Ya. Supaya apa? Supaya ini bisa dicoret. Ya. Jadi kita dapat, ya udah kita singkatkan aja K tambah 10 MnO4 min itu menghasilkan 10 MnO4 2 min tambah P. Oke. Nah, ini berarti ya udah kita tinggal cari dong, berarti
K-nya itu berarti apa? 1/10 kan, 1/10 MN4 kan. 1/10 dari 0,356. Oke. Berarti 0,0356 milimol. Oke. Nah, ini mau kotonatnya. Yang ditanya apa? Massa kotonatnya, ya. Massa dalam miligram massa kotonat. Nah, kalau dalam miligram berarti milimol udah nggak usah diinin lagi. Ya udah, kita tinggal cari aja MR kan. Nah, MR kita bisa hitung dari sini nih. Ini berapa? CH3 biasa 15, ini 13, ini 13 juga, 12 sama 1 ya. Ini berarti 12 tambah 32 berapa? 44 tambah 1 45 ya. Oke. Nah, berarti MR-nya itu ya udah, berarti massa asam kotonatnya itu adalah 0,0356 dikalikan dengan 15 tambah 26 ya, tambah 45. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita hitung kan 86 ya, 86 dikalikan dengan 0,035. Hasilnya jadi 3,0616 miligram. Oke, kenapa miligram? Kan ini milimol ya. Oke. Nah, jadi ini adalah jawaban untuk yang poin F. Oke. Oke, ini soal sebenarnya agak tricky deh sih, jujur. Yang untuk poin-poin berikutnya, makanya wajah poinnya sedikit besar. Tapi kalau kalian bisa ngerjain nguli seperti ini sebenarnya gampang juga. Gitu. Oke, sekian untuk yang poin F. Oke lah, kita lanjutin ya. Yang poin nomor G ya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini ya. Sampel asam kotonat ini masuknya ke dalam wadah Y. Tentu juga ditambahkan basa berlebih tanpa kadang gambar yuk. KI berlebih digunakan sebagai empeduksi, campur kemudian dihasilkan dan iodin dihasilkan reaksi menggunakan larutan tiosulfat 0,1 mol. Reaksi mencapai ketika volume tiosulfat adalah 5,2 mili. Ya. Tentukan massa dalam miligram asam kotonat dalam sampel. Ya. Nah, jadi gini ya, ini agak beda dikit ya. Kalau yang tadi kan wadah X itu ada barium sama ini. Nah, kalau ini tanpa keadaan garam barium. Nah, berarti sesuai dengan yang pedoman umum tadi ya. Kalau tadi kakak bilang dimana kalau ini MnO4 minus dia jadi MnO2 kalau dalam suasana basah. Ya. Jadi kita lihat dulu nih reaksi yang terjadi. Reaksi yang jadi di wadah Y itu apa aja gitu ya. Ya berarti ini. Yang pertama adalah MnO4 min. Dia jadi MnO2 ya kan. Terus kemudian ini ada lagi dia kotonat ya ditambah dengan P tambah 10 elektron di sini ya. Nah, sehingga reaksi yang terjadi itu adalah ya kita salah ini pakai metode ini ya, metode ion elektron ya. Ya pertama ini MnO4 min jadi MnO2 ya kan. Terus setelah nih Mn udah setara tinggal OE kan. Nah, berarti gimana cara supaya ininya? Ya udah, berarti kita pertama kita tambahkan dulu H2O di sisi yang kelebihan O. Berarti 2H2O ya kan? Nah, baru kemudian setelah itu kita tinggal setarain pakai OH min ya. Setarain H dan setarain H-nya pakai OH min, berarti 4 OH minus. Di sini baru kemudian satu kita tambahin elektronnya. Nah, elektronnya berapa? Ini kan minus 1, ini minus 4 ya. Berarti di sini ada 3 elektron di sini. Ya. Tunggu, oke. Nah, jadi kayak gitu. Nah, baru setelah itu kita supaya dia bisa bubar ini kan, nah berarti kita kalikan apa? Ini kalikan 3, ini kalikan 10. Ya. Jadi ini 30, ini 20, ini 10, ini 10, ini 40. Ya, ini 3, ini 3, ini 30. Oke. Nah, jadi kita giniin dulu ya.
Baru kemudian kita coret di sini. Nah, jadi dapat reaksi pertamanya itu 20H2O tambah 10 MnO4 minus tambah 3K, dia hasilnya 10 MnO2 tambah 3P tambah 40 OH min. Oke, ini ada reaksi yang pertama. Ya. Kemudian dia bilang apa? KI berlebih digunakan sebagai agen reduksi, kemudian campur, kemudian dihasilkan terasi menggunakan larutan tiosulfat S232 min 0,1 mol. Terasi mencapai titik akhir ketika volume tiosulfat dari 5,2 mili. Berarti reaksi kedua adalah apa? Reaksi si KI berlebih dengan siapa? Ya dengan agen reduksi ya, digunakan sebagai agen reduksi ya. Berarti apa? Sama si MnO4 min yang berlebih ya. Ya dia biasa sama MnO4 min yang berlebih di sini. Ya. Sehingga hasilnya kita bisa lihat di sini. Ya, kita bikin dulu reaksi keduanya ya. Reaksi keduanya berarti ya udah, ini MnO4 min. Kita bisa langsung pakai Bilox saja kalau yang kayak gini. MnO4 min tambah I minus itu menghasilkan I2 ditambah dengan Mn2 plus. MnO2 ya. Ada suasana basah. Oke, nah kita lihat di sini. Ini Mn udah sama ya, ini plus 7, ini plus 4. Nah, terus kemudian ini setelah ini 2 ya kan. Ini 2, berarti ini minus 2, ini 0. Ya. Ini berarti apa? Ini naik 2, ini turun 3 ya. Nah, berarti kita kalikan ini 3, ini kalikan 2 ya. Sehingga ini 2, ini jadi 3, ini 6. Oke. Nah, kalau udah kita tinggal setarain aja ya. Oke, nah kita tinggal setarain aja. Nah, setarainnya gimana? Ini ya udah, muatan total kita cek dulu. Ini muatan total berapa? Ini minus 8, ini 0. Ya udah, berarti kita tinggal tambahin apa? Sesuai dengan ini, ya kita tambahin kalau bahasa tuh pakai OH min ya di sisi yang kelebihan muatan. Kita tambahin berapa? 8 OH minus. Di sini kita tinggal tambahin, ya tinggal setarain aja. H-nya jadi 4H2O. Ya. Ini ada reaksi ke 2 yang setara. Oke. Nah, berikutnya dia bilang kemudian iodin dihasilkan terasi menggunakan larutan tiosulfat. Ya. Oke. Nah, ini sebenarnya petunjuknya imin kenapa jadi I2 tuh sebenarnya dari sini juga ya kan. Iodin dihasilkan bisa juga ya. Tapi kalau kayak mikir sebenarnya ya biasa kalau ion-ion halida kayak imin, celmin, beamin tuh pasti dia jadi bentuk normal nih. Dan bentuk normal halogen tuh biasa dia adalah unsur di atomiknya. Jadi kayak bisa celmin jadi Cl2, beamin jadi Br2 gitu ya. Nah, ini berarti kita tinggal gini aja. Nah, ini titrasi iodometri ini harus hafal reaksinya. Jadi tambah 2S232 min. Itu hasilnya jadi 2I minus tambah S4O6 2 minus. Oke, nah ini reaksi ketiganya. Nah, sekarang lagi-lagi metode titrasi balik. Oke. Nah, ini karena metode titrasi balik ya udah lagi kita harus kerjain dari belakang ya. Pertama kita cek dulu N tiosulfatnya, oke. NS232 min ini jadi berapa? Jadi 5,2 kali 0,1 ya. Oke. 0,2 kali 0,1. Nah, kita hitung dulu di sini. Jadi 0,52 milimol. Nah, kemudian berarti Ni2 yang dihasilkan berarti apa setengahnya? 1/2 kali 0,52. Hasilnya 0,26 milimol ya. Kemudian karena ini 0,26 ya yang ini berarti kan 0,26, maka NMNO4 min sisa ya kan kita bisa hitung di sini. Ya, kita hitung. Kita dapat berarti berapa? 2/3 kali 0,26 ya. Karena yang ditanya pada diketahui kali angka. Ya kan ini berarti 2/3 kali ini. Gitu. Ya, kita hitung.
Ya, jadi 0,1733 ya. Ya, 13,75 lah. Tapi udah kita ambil aja gini ya, 0,1733 milimol. Nah, kemudian N ini kan N4 min sisanya. Ya. Oke. Nah, ini sisa. Nah, berarti MN4 minus awalnya ya udah kita ikutin sesuai dengan yang petunjuk di yang sebelumnya. Yang mana tuh? Ini yang ini, ya. 0,05 molar sebanyak 10 mili. Oke. Kita hitung lagi. 0,05 kali 10 berarti kan 0,5 milimol ya. Sehingga NMN4 min yang bereaksi itu berarti adalah 0,5 dikurangi 0,1733. Ya. Hasilnya jadi 0,3267 milimol. Ya. Nah, kemudian 0,3267 milimol ini ya. Kita masukin ke sini dong. Nah, berarti kotonatnya berapa? Berarti yang ditanya 3 plus 10 kali ini. Ya. Jadi N kotonatnya ya. N kotonatnya berarti 3 plus 10 kalikan 0,3267. Ya. Nah, jadi 0,098 milimol. Ya. Nah, kita udah dapat ya udah berarti tinggal pakai massa kotonatnya ini. 0,098 dikalikan dengan 86. Ya, hasilnya jadi 8,428 miligram. Ya. Nah, ini enak nih jadi bisa pakai sip solve ya. Cuma kalau kalian kakotoin di sana kan FX 350 ya. Jadi kalian ya harus mulai biasakan juga lah. Nggak tahu juga sih, aku lupa bisa pakai sip solve apa enggak. Tapi coba aja kalau misalnya ini karena ini kan membantu banget ya. Apalagi kalau yang bentuk pecahan tadi kan dia jadi bentuk bilangan bulat tuh bisa lihat di sini kan. Gitu. Ya. Nah, ini jawaban untuk poin yang F. Oke, yang terakhir untuk poin H dan I. Sampel yang mengandung SN2 dimasukkan ke dalam wadah zat dan lakukan diatu hingga sedikit basah. SN2 teroksidasi menjadi SNOH6 2- dan akan dihasilkan endapan hasil reduksi manganat. Endapan disaring dipisahkan dan dikeringkan sehingga diperoleh massa endapan bebas air sebanyak 36,6 mg. Endapannya ada senyawa biner, ada cluenya ya. Endapan kemudian didatkan dalam asam sulfat dan diaksikan dengan KI berlebih. Ia tidak dihasilkan konsentrasi menggunakan larutan tiosulfat 0,1 molar dan membutuhkan 3,2 mili untuk mencapai titik akhir. Catatan senyawa biner mungkin adalah MnO2, Mn23 atau Mn34. Ya. Nah, ini berarti kita harus cocok-cocokin nih cluenya ya. Kira-kira apa? Nah, sebenarnya kita bisa cari dari sebenarnya daripada kita cocokin satu ya, kita lebih baik cari di MR ya. Nanti kita coba dulu ya gimana caranya. Yang penting kan paham tuh reaksinya. Pertama adalah SN2 teroksidasi jadi SNOH6 2-. Nah, ini berarti apa? Ini dia teroksidasi ya dari plus 2 jadi plus 4. Tahu dari mana? Ya dari sini, ini kan minus OH itu kan minus 1 gitu ya. Jadi pas ini plus 2 jadi plus 4 ya. Jadi reaksi pertama yang terjadi itu adalah SN2 plus tambah dengan MnO4 minus ya kan. Itu hasilnya jadi SN4 plus tambah endapan biner tadi itu ya, nggak tahu apa gitu ya. Nah, kemudian endapan biner tersebut ya. Endapan biner tersebut kemudian kita reaksikan dengan I minus tambah H plus gitu dalam suasana asam gitu ya. Karena kan dia dihasilkan dalam asam sulfat dan dihasilkan KI berlebih ya kan. Nah, sehingga hasilnya jadi I2 ditambah dengan ya tentu saja Mn itu pasti jadi apa? Jadi Mn2 plus ya pasti karena ada dalam suasana asam, inget ya. Dan kemudian I2 yang dihasilkan setelah itu dia akan bereaksi dengan S2O32- ya. Ini reaksi titrasi iodometer yang harus kalian inget ya. Oke. Nah, ini reaksi titrasi iodometer yang harus kalian ingat. Jadi sesuai dengan sama yang kayak tadi ya. Nah, jadi lagi-lagi ini metode titrasi ya, metode titrasi balik bener sih, tapi ya termasuk ini juga ya karena ada KI berlebih. Biasanya kata-kata berlebih itu biasa soal metode titrasi balik ya. Nah, jadi kita lihat dulu ya di sini ya. Kita cocokin aja.
kita hitung dulu nih Ni minus yang dibutuhkan, Ni2 yang dihasilkan ya. Kita hitung dulu jadi N-tiosulfatnya ya. Oke. Nah, N-tiosulfatnya berarti berapa? Ini N-tiosulfatnya berarti kita lihat di sini 3,2 dikalikan 0,1 ya, hasilnya jadi kita hitung dulu 0,32 milimol. Oke. Berikutnya Ni2 nya berarti berapa? Setengah ya dong. 1/2 kalikan dengan 0,32. Jadi 0,16 milimol. Oke. 0,16 milimol. Nah, terus kita tuh di sini. Nah, ini I2 sama ini berapa? Nah, kita mesti cek-cek dulu nih. Kita coba dulu ya. MnO2, Mn2O3. Kita coba dulu nih, MnO2 tambah I minus. Jadi I2 tambah Mn2 plus. Ya. Kita coba dulu nih di sini nih. Kita setarain pakai Bilox coba. Ini 2 ya kan? Ini plus 4. Ya, biasa sih umumnya MnO2 ya, tapi kita coba-coba dulu. Plus 2 ya kan? Ini minus 2, ini 0. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita setarain nih, kita lihat. Ini turun 2. Enggak, itu naik 2, sorry. Ini turun 2. Ini naik 2. Nah, berarti dia 1/2, oke? Ini yang kemungkinan pertama ya. Jadi ini kemungkinannya kita list dulu. Ya. Ini yang kedua, berikutnya Mn2O3 tambah dengan I minus. Jadi I2 tambah Mn2 plus. Ya. Ini 2, terus habis itu nah ini juga 2 ya. Ingat ini juga 2. Oke, karena Mn-nya kan gini. Ini plus 4, ini plus 3 ya. Sorry, ini plus 3. Sorry, plus 3 tapi dia ada kali 2 ya. Jadi plus 6. Ya, kalau Biloxan gitu. Ini minus 2, ini 0 ya. Jadi ini naik 2. Ini juga turun 2. Ya udah, berarti lagi 1/2 ya. Dan yang terakhir Mn3O4 tambah I minus jadi I2 tambah Mn2 plus ya. Kalau mana jadi Mn2 plus karena emang udah suasana asam ya, sesuai dengan yang tadi kakak bilang. Nah, jadi ini kita bisa, udah kita ubah aja dulu ya. Ini berarti 3 ya kan? Ini 3, ini 2 ya kan? Oke, terus berarti berikutnya, nah ini kita hitung aja nih. Ini kan minus 8 ya kan? Berarti ini plus 8/3. Sorry. Nggak plus 8/3, ini berarti plus 8 juga ya. Karena kan kita kalikan 3. Ya, ini plus 8. Ini plus 6. Ini minus 2. Ini 0. Oke, jadi ini naik 2. Ini juga turun 2 ya. Nah, lagi berarti 1/2. Jadi semuanya ini menunjukkan ya, jadi baik apapun tuh selalu 1/2 ya. Nah, kalau kayak gini kita enak nebaknya ya. Kita enak nebaknya, jadi kita nggak perlu coba-coba dari depan gitu ya. Karena kalau misalnya ini beda-beda, kita mau nggak mau coba-coba dari depan nih. Kita cari yang mana kira-kira mulai match dengan ya si I2-nya nih. Tapi kalau 1/2 begini ya udah, berarti bisa. Ya, sebenarnya bisa juga sih dari belakang, cuma agak ribet tuh. Kalau misalnya bandingannya nggak sama. Tapi ini karena bandingan sama, kita langsung aja. Jadi berarti N endapannya itu berarti berapa? Sesuai dengan ini Ni2 sama N endapannya berarti sama dong. 1/1, bener nggak? Ya. Untuk semua, jadi N endapan itu sama dengan Ni2-nya. Berarti sama dengan 0,16 milimol. Nah, kita tinggal cari aja MR nih. Ya. MR dari mana? Dari sini kan? Ini ada miligram. Tinggal cari, berarti MR si endapannya itu berarti 36,6 dibagi 0,16.
Hasilnya 228,75 ya, berarti mendekati 229 ya. 229 gram per mol. Nah, kira-kira yang mana nih yang hasilnya segitu? Mn kalau kita lihat itu 55 ya. Kita hitung dulu masing-masing. MR MnO2 55 tambah 32 87. Mn2O3 itu 2 kali 55 tambah 3 kali 16. Ya, Mn3O4 itu 3 kali 55 tambah 4 kali 16. Ya, sebenarnya udah ketebak sih yang mana ya. Dari perhitungan MR ini ya kan. 2 kali 55, 3 kali 16. Ini 158. Ini 229. Nah, data yang cocok yang ini kan. Cocok adalah Mn3O4. Jadi jawaban untuk yang 8 di atas itu adalah Mn3O4 ya. Jadi sesuai dengan MR yang dihasilkan ya. Yang sesuai adalah Mn3O4 ya. Oke. Nah, itu yang H-nya ya. Berikutnya yang I, tentukan massa dalam miligram SN dalam sampel. Nah, kalau kayak gini ya udah. Kita tinggal bikin aja nih. Berarti SN-nya ya terserah sih ya mau dibikin kompleks apa enggak, tapi sebenarnya sama aja sih. Ya, jadi kita tinggal langsung hitung aja ya. Jadi kita langsung SN2 plus. Ya, tapi ya boleh lah kalau misalnya mau dibikin 6 OH- ya, tapi ntar aja lah. Ditambah dengan MnO4 minus ya. Sorry, itu yang I. Ini yang I. Jadi SN4 plus ditambah dengan Mn3O4 ya. Nah, ini berarti kita bisa dong setarain kan. Ini kan 3 ya kan. Ini 3 SN-nya ya udah. Ya, berarti ini bagaimana setarainnya? Ya udah ini berarti ini plus 2, ini plus 4. Ya kan? Yang ini plus apa? Plus 21 ya. Ini plus 8. Oke. Nah, ini turunnya agak jauh sih. Jadi ini turun berapa? Turun 13 sih. Kan 13. Ya, 13. Oke. Ini naik 2. Oke. Nah, jadi kalau bisa kita hitung ini kan berarti kali 2 ya kan. Ini 2. Ini jadi 6 ya kan. Ini berarti 13. Ini 13. Oke. Nah, udah begini. Oke, terus kita tinggal setarain aja. Pakai suasana basah. Ya. Suasana basah berapa nih? Ini kan berarti muatannya total berapa? Ini kita hitung dulu. Muatan total berarti ini plus 26 di minus 6 jadi kan plus 20. Ini plus 52 ya. Berarti tambahin berapa nih supaya enggak ini. Ya udah, berarti kita tinggal tambahin berapa di sini? 32 OH-. Ya, karena kan dalam suasana basah. 32 OH-, terus kita di sini tambahin berapa? H2O-nya. Ini ada 24. Ini O ada 24, ini ada 8 tambah 8 tambah 32, 40. Ya, ini berarti 16 ya, kurang 16 berarti kita tinggal tambahin di sini berapa? 16 H2O. Ya. Oke. Jadi supaya sama. Kan H-nya udah tuh. Pas kan? Nah, pas. Nah, ini supaya jadi dia. Oke. Nah, ini berarti jadi kayak gitu. Kurang lebih seperti itu gitu ya.
Ini kakak nggak bikin dalam bentuk SN or 64 min gitu ya, karena sama aja. Oke, nah jadi udah kayak gitu udah. Nah berarti kita tinggal ini aja, nggak masukin. Tadi kan n 8-nya kan berapa? 0,16 milimol ya kan. Nah berarti NSN-nya kan NSN-nya berarti kita bisa hitung. Berarti berapa? 13/2 dikalikan dengan 0,16 ya kan? Nah, kita tinggal hitung. Satu koma 0,4 milimol ya. Nah 1,04 milimol berarti ya udah kita tinggal massa SN-nya berarti 1,04 dikalikan dengan SN 118,71 ya. Kita lihat dari massa periodik aja. 118,71 hasilnya jadi 123,46 miligram. Ya. Ini dia pakainya berapa angka belakang koma? Oh, 4 angka belakang koma. Berarti mau nggak mau kita pakai 4584 ya. Tahu dari mana 4 angka belakang koma? Ya kelihatan lah dari sini nih. Dia pakainya 0,100 molar. Berarti kita jawaban akhirnya juga harus 4 angka penting. Ya. Jadi 4584 miligram. Oke. Nah, itu jawaban untuk yang poin I. Ya oke, jadi ini jawaban untuk yang semuanya ya. Nih. Jadi ini 123,4584 miligram. Ya. Oke. Ini udah, terus yang itu Bapak 8,428. 8,428 miligram. Kan ini tadi 3,0616 nih. Oke, jadi semua ini dia 4 angka penting kalau gitu. Oke, nah ini dia yang D itu 0,6181 molar. Oke. Nah udah. Oke, jadi itu terakhir. Kemudian ini yang poin ABC-nya. Jadi dia sifat koligatifnya dia tuh turun tekanan uapnya daripada tekanan air murni, karena pasti begitu ya. Karena kan dalam keseimbangan satu sistem keseimbangan, karena dia satu wadah tertutup. Habis itu ini juga 1,5 molar. Terus kemudian ini kita bisa hitung pakai rumus pengenceran di sini. Oke, nah sekian untuk soal nomor 2 ya. Emang cukup panjang. Memang kalian juga perlu pengetahuan kimia unsur, terutama untuk bagian-bagian bawah ya. Untuk soal bagian A, B, C-nya sih masih gampang ya. Cuma C-nya cukup menjebak. Oke, thank you guys yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan juga share. Dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube Bumi Education buat konten-konten selanjutnya ya. See you di next video pembahasan bahasa OSN selanjutnya.